Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okami Yuni dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya pembimbing dari Bapak Nasneru Nugroho MKep. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan asuhan perawatan pada pasien demensia. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya apa itu demensia. Demensia atau sering kita kenal ialah pikun. Demensia tersebut merupakan sindrom yang ditandai oleh berbagai gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif itu antara lain ada inteligensi, daya ingat, kemampuan bersosialisasi, perhatian, dan persepsi. 2. Etiologi, di mana penyebab utama dari penyakit demensia yaitu penyakit Alzheimer, di mana penyakit Alzheimer itu disebabkan oleh adanya kelainan faktor genetik atau kelainan gen. 3. Yaitu manifestasi klinis pada demensia. Yang pertama yaitu rusaknya saluran gangguan fungsi kognitif, dan yang kedua yaitu bisa gangguan daya ingat yang pendek, dan yang ketiga yaitu mudah tersinggung, dan yang kelima yaitu gangguan psikotik seperti halusinasi, ilusi, waham. Terus jika bepergian bisa lupa jalan pulang, terus ada lupa meletakkan barang-barang yang penting, mudah terjatuh, dan sebagainya. Keempat yaitu klasifikasi pada penyakit demensia. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu menurut kerusakan struktur otak, dan yang kedua yaitu menurut umur, dan yang ketiga yaitu menurut perjalanan penyakit, dan yang terakhir yaitu menurut sifat klinis pada pasien tersebut. 5. Yaitu patofisiologi. Di sini hal yang menarik pada penderita penyakit demensia yaitu adanya perubahan kepribadian atau tingkah laku pada pasien sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari pada pasien tersebut. Awalnya pasien tersebut atau penderita itu sendiri mereka sulit mengingat sesuatu atau meletakkan barang-barang penting mereka. Baiklah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sendiri pathway dari penyakit demensia ya. Terus ada pemeriksaan penunjang pada penyakit demensia, yaitu pemeriksaan laboratorium urin, pemeriksaan EEG, pemeriksaan cairan otak, dan pemeriksaan genetika. Kemudian ada penata laksanaan pada penyakit demensia tersebut, yaitu ada farmakoterapi, dukungan atau peran keluarga, terapi sintomatik atau diantaranya yaitu diet, latihan fisik sesuai, terapi rekreasional dan aktivitas, dan penanganan terhadap masalah. Terus ada asuhan keperawatan pada pasien. Terus ada asuhan keperawatan pada penyakit demensia. Yang pertama yaitu pekajian, di mana pekajian itu ada identitas pasien, ada nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu ada keluhan utama pada pasien, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan pada keluarga pasien. Terus ada diagnosa keperawatan pada penyakit demensia ini ada 3. Yang pertama yaitu resiko jatuh yang berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif, dan yang kedua yaitu defisit perawatan diri yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, dan yang ketiga adalah resiko konfusi akut yang berhubungan dengan demensia itu sendiri. Dan yang keempat yaitu ada intervensi keperawatan pada pasien demensia. Yang pertama, diagnosa yang diangkat ialah resiko jatuh yang berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif, di mana tujuan dan kriteria hasilnya atau SIKI yaitu
resiko jatuh, di mana kriteria hasilnya yaitu jatuh dari tempat tidur menurun, jatuh dari saat berdiri atau duduk itu menurun, jatuh saat naik tangga menurun, jatuh di kamar mandi menurun, jatuh saat membungkuk itu juga menurun. Dan ada SLTKI-nya yaitu edukasi pencegahan jatuh, di mana observasi yaitu identitas gangguan kognitif dan fungsi memungkinkan jatuh. Yang kedua yaitu ada terapeutik, siapkan materi media. Terus diagnosa yang kedua yaitu resiko konvulsi akut yang berhubungan dengan demensia, di mana psikinya yaitu tingkat konvulsi, di mana fungsi kognitifnya meningkat, memori jangka pendeknya meningkat, memori jangka panjangnya meningkat, perilaku halusinasinya menurun, gelisahnya menurun, fungsi sosialnya membaik, dan fungsi otaknya juga membaik. Terus SLKI-nya yaitu manajemen delirium, di mana observasinya yaitu mengidentifikasi resiko delirium, terus mengetahui tipe delirium, dan memantau status neurologi dan tingkat delirium. Terus ada terapeutik. Yang pertama yaitu menyediakan jam atau kalender yang mudah dibaca, terus menyediakan informasi tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, terus membatasi pembuatan, menghindari penyelidasi persepsi yang akurat, menyediakan lingkungan fisik dan nutrisi harian yang konsisten. Terus ada diagnosa yang ketiga yaitu divisi keperawatan diri yang berhubungan dengan muskuloskeletal itu sendiri, di mana psikinya yaitu perawatan diri. Pertama, kemampuan mandi meningkat, kemampuan mengenakan pakaian meningkat, kemampuan makan meningkat, kemampuan ke toilet meningkat, melakukan perawatan diri meningkat, mempertahankan kelembaran diri meningkat, dan mempertahankan kebersihan mulut meningkat. Terus ada SLKI pada diagnosa tersebut yaitu dukungan perawatan diri. Yang pertama, observasi, yaitu mengetahui kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai urian. Yang kedua, memantau tingkat kemandirian. Terus ada terapeutiknya yaitu menyediakan lingkungan yang terapeutik, menyediakan keperluan pribadi, mendampingi dalam melakukan perawatan, terus memfasilitasikan kemandirian, bantu jika pasien tersebut tidak mampu memantaunya. Terus jadwalkan rutinitas perawatan diri. Dan yang ketiga adalah edukasi, mengajurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan pada pasien tersebut. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.